Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Oke, pada kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kamilul Husni Amir, Dinda Putpitasari, dan Gipa Adlul Hakim akan menjelaskan terkait materi tentang sugesti dan yakin. Oke, kita langsung cekidot saja ke materinya. Yang pertama mengenai pengertian terapi. Terapi adalah upaya membuat orang yang sakit menjadi senang, bahagia, dan tenang, sehingga ia mampu bertahan dan berusaha melawan rasa sakitnya dan berubah kepada kesembuhan. Selanjutnya mengenai pengertian sugesti dan yakin. Sugesti adalah pengaruh atas jiwa perbuatan seseorang, sehingga pikiran, perasaan, dan kemauannya terpengaruh. Dan dengan begitu orang mengakui atau meyakini apa yang dikehendaki daripadanya. Karena adanya pengaruh itu, perasaan dan kemauan sendiri sedikit banyak dikesampingkan dan pikiran sendiri juga tidak dipergunakan. Inti dari sugesti ialah didesakannya sesuatu keyakinan kepada seseorang yang olehnya diterima mentah-mentah tanpa adanya pertimbangan yang dalam. Sugesti merupakan komponen pemrograman pikiran bawah sadar manusia yang mampu meningkatkan daya dan kekuatan. Seni sugesti dalam meningkatkan keyakinan, kepercayaan, daya, serta kekuatan manusia yang seringkali ditemukan dalam setiap bidang kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat disimpulkan sugesti adalah pengaruh psikis baik yang datang dari diri sendiri maupun yang datang dari orang lain, yang pada umumnya diterima tanpa adanya kritik dari individu yang bersangkutan. Jadi, sugesti adalah pengaruh yang dikenakan kepada pihak lain, yakni yang disugesti. Dan pengaruh sugesti tidak selalu berlaku untuk pihak lain, tetapi juga pada diri sendiri. Menurut buku Ilmu Jiwa yang ditulis oleh Al-Ghazali yang dikutip dari Al-Quran, keyakinan dibagi ke dalam 3 hal. Yang pertama, Ainul Yakin. Ainul Yakin adalah keyakinan akan sesuatu berdasarkan pengetahuan panca indera kita. Contohnya adalah saat kita mengetahui seseorang berdasarkan wajahnya atau mengidentifikasi hewan berdasarkan suaranya, kita meyakininya dikarenakan kita sudah melihatnya atau sudah mendengar suaranya. Namun, keyakinan yang seperti ini tidak terlalu valid dan meyakinkan karena ada hal-hal tertentu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Yang kedua, ilma yakin. Ilma yakin adalah keyakinan berdasarkan pengetahuan kita, walaupun belum pernah melihat dan mengidentifikasinya melalui panca indera. Contohnya, jika seseorang mengatakan bahwa di Mekah ada sebuah bangunan bernama Ka'bah, padahal orang itu belum pernah ke Mekah. Yang ketiga, hakul yakin. Ketika kemampuan panca indera dan pengetahuan tidak dapat mencapai sesuatu, tapi sesuatu itu masih dipercaya ada dan benar adanya tanpa keraguan, sebagaimana percayanya kita akan adanya Tuhan, padahal tak ada seorang pun yang tahu bagaimana zat Tuhan tersebut. Selanjutnya mengenai macam-macam sugesti. Sugesti pada dasarnya ada 2 macam. Yang pertama, sugesti yang berasal dari orang lain. Sugesti yang demikian ini disebut dengan istilah sugesti. Dalam sugesti, fungsi pikiran, perasaan, dan kemauan betul-betul dikesampingkan, karena sugesti merupakan sesuatu desakan keyakinan kepada seseorang yang diterima tanpa pertimbangan secara mendalam. Individu yang sangat terpengaruh dalam sugesti ini disebut sugestibel, dan sebaliknya individu yang memberikan pengaruh sugesti pada orang lain disebut sugestif. Biasanya sugestif ini dilakukan oleh dokter, hakim, pedagang, guru, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk sugestibel antara lain seperti anak-anak, orang yang tidak terpelajar, dan massa. Yang kedua adalah sugesti yang berasal dari diri sendiri. Sugesti yang demikian disebut autosugesti. Autosugesti mempunyai pengaruh besar terhadap sukses atau tidaknya usaha seseorang. Tetapi kecemasan dan ketidakpercayaan diri
dapat memberikan pengaruh sugesti yang melemahkan pribadi. Sebaliknya, optimisme dan kepercayaan diri memberikan sugesti yang positif pada keberhasilan suatu pekerjaan. Oke, selanjutnya yaitu metode melaksanakan sugesti. Terkait dengan sugesti, W.J. dan G.A. Goldberg dalam buku Psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Baharudin dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pendidikan menyebutkan ada dua macam metode dalam melaksanakan sugesti. Yang pertama yaitu sugesti langsung, yaitu sugesti yang tujuannya memberi dorongan kepada individu untuk mengambil langkah khusus dan dilakukan segera mungkin. Kemudian yang kedua, sugesti tidak langsung, yaitu suatu proses mental yang melibatkan pembentukan asosiasi yang bertujuan untuk menghindari hubungan langsung. Selanjutnya, pengaruh sugesti. Menurut Muhammad Fatih, pengajar ilmu jiwa pada program studi kriminologi Fakultas Hukum Universitas Fuad Awal, bahwa jiwa manusia dipengaruhi oleh sesuatu yang diberikan kepadanya lewat tulisan atau yang diberikan melalui panca indera. Sugesti sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari, misalnya dalam kantor, kantor polisi, dan pengadilan. Sugesti juga memberikan pengaruh dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Dapat digunakan untuk mensugesti mahasiswa atau siswa mengikuti pelajaran dengan bahagia, mempunyai sifat optimis, mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Sugesti terkadang dilakukan dengan cara menyampaikan kata-kata yang implisit, dengan cara bercerita, dan memberikan obat yang alami, yaitu pengaruh dalam jiwa manusia itu sendiri. Dengan begitu, resep kesembuhannya berasal dari dalam diri sendiri, dan dengan begitu memberikan pengaruh yang implisit kepada seseorang itu sendiri. Selanjutnya, syarat-syarat terjadinya sugesti. Ada beberapa syarat yang akan mempermudah seseorang terkena sugesti. Yang pertama, yaitu karena hambatan pikiran. Manusia merupakan makhluk yang selalu berpikir. Pada saat-saat tertentu, dalam melakukan aktivitasnya, manusia memerlukan sugesti. Dalam proses sugesti, terjadi bahwa orang yang terkena sugesti mengambil alih pandangan-pandangan dari orang lain tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Orang yang terkena sugesti itu menelan apa saja yang dianjurkan oleh orang lain. Hal ini juga dapat terjadi apabila orang itu sudah lelah berpikir, dan juga apabila proses berpikir secara kritis dikurangi dayanya karena sedang mengalami rangsangan-rangsangan emosional. Yang kedua, keadaan pikiran yang terpecah-pecah. Manusia banyak memiliki persoalan. Karena banyaknya persoalan dan permasalahan yang dihadapinya, seringkali manusia dihinggapi oleh kelelahan dan keletihan. Ketika pikiran manusia dihambat oleh dua faktor tersebut, yaitu kelelahan dan keletihan, daya pikir kritis manusia itu akan berkurang, sehingga sugesti-sugesti akan lebih mudah masuk ke dalam diri manusia. Dalam kehidupan sosial masyarakat, dikenal adanya komunitas atau kelompok. Dalam kelompok ada yang anggotanya sedikit dan ada pula yang anggotanya banyak. Dalam hal ini, orang lebih cenderung akan menerima sesuatu pandangan atau ucapan apabila ucapan itu didukung oleh mayoritas, oleh sebagian besar dari golongannya, kelompoknya, atau masyarakatnya.
Mereka cenderung untuk menerima pandangan itu tanpa pertimbangan lebih lanjut, karena jika sebagian besar berpendapat demikian, ia pun rela ikut berpendapat demikian. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa sugesti mayoritas akan mudah diikuti oleh minoritas atau seseorang. Mengenai sugesti, terdapat pula pendapat bahwa sugesti justru membuat sadar akan adanya sikap-sikap dan pandangan-pandangan tertentu pada orang-orang. Dengan demikian, yang terjadi dalam sugesti itu adalah diterimanya suatu sikap pandangan tertentu karena sikap pandangan itu sebenarnya sudah terdapat padanya, tetapi dalam keadaan terpendam. Dalam hal ini, isi dari sugesti akan diterima tanpa pertimbangan lebih lanjut karena ada pribadi orang yang bersangkutan sudah terdapat suatu kesediaan untuk lebih sadar dan yakin akan hal-hal di sugesti itu yang sebenarnya sudah terdapat padanya. Jenis sugesti semacam ini dapat pula disebut sugesti karena will to believe atau sugesti karena keinginan untuk meyakini dirinya. Seseorang yang memiliki keyakinan positif dalam dirinya, maka segala inner resources, sumber-sumber dalam diri, akan terbangkitkan dan mendukung upaya baginya untuk sembuh. Jiwanya akan tegar, sel-sel pertahanan tubuh akan lebih kuat. Bahkan seluruh proses biokimiawi dalam tubuh akan mendukungnya untuk sembuh. Keyakinan memegang peran penting dalam segala aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang pengobatan. Dikatakan oleh para ahli bahwa keyakinan ini merupakan keran potensi yang ada pada diri seseorang. Karena itu akan dapat mengalirkan dua macam, yakni potensi-potensi dalam diri yang mendorong upaya penyembuhan atau potensi-potensi yang justru akan menghambat bahkan menutup upaya penyembuhan pada dirinya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Untuk pertanyaan, bisa ditulis di komentar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.